Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita kembali ke review pertandingan Liga 1 dan terkhusus untuk review laga dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 sudah memasuki pekan ke-16. PSM sukses meraih kemenangan atas temunya Arema FC di pekan ke-16 Liga 1 ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare, Jumat 20 Oktober 2023 malam. Skor telak 3-0 atas kemenangan PSM. Tentu pertama selamat untuk PSM Makassar. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa kemenangan ini tentu sangat berarti khususnya untuk skuad berjuluk Duku Eja. Pasalnya ini adalah kemenangan pertama yang diraih setelah meraih 3 kekalahan beruntun untuk Liga 1 dan total 5 kekalahan beruntun jika digabung dengan AFC Cup. Jadi ada 5 pertandingan yang dilakoni PSM sebelumnya itu secara beruntun harus mengalami kekalahan, dan akhirnya tepatnya di pekan ke-16 ini di kompetisi Liga 1 PSM bisa kembali memenangkan ataukah meraih hasil positif dan tak tanggung-tanggung, skor 3-0. Dan ini lagi-lagi sebuah pembuktian bagi PSM Makassar kala mereka harus dalam kondisi terpuruk mulai bangkit kembali. Nah, bagaimana PSM bisa memenangkan pertandingan ini? Inilah yang akan kita bahas, Tribuners. Review pertandingan PSM menghadapi Arema FC di pekan ke-16 Liga 1. Oke. Pertama, kita lihat dulu secara line up ya, susunan pemain PSM Makassar. Sudah terlihat ya di sisi kiri, lalu Arema FC di sisi kanan. Pelatih PSM Bernardo Tapares memainkan skema 3-5-2 dan ini cukup cair saat pertandingan sepanjang 90 menit. Selalu ada perubahan ketika PSM bermain dengan 4-3-3 ya kalau tidak salah. Namun ketika menyerang berubah menjadi 3-5-2. Dan sebelumnya kita sudah sampaikan ya waktu live preview tadi bahwa PSM di pertandingan ini harus bermain pincang karena absennya beberapa pilar utama. Yakub Sayuri absen karena cedera, Kenso juga cedera, Donald Bisa, lalu Everton Nascimento akumulasi kartu kuning. Jadi harus absen. Jadi ada beberapa. Erwin Gutawa juga absen karena mengalami cedera. Jadi skuad PSM bermain menghadapi Arema FC itu banyak memainkan pemain-pemain yang biasanya bermain sebagai pemain pengganti. Dan sudah terlihat dengan skema 3-5-2 starting yang dimainkan oleh Tapares di penjaga gawang Resaria masih tak tergantikan. Lalu ada 3 back sejajar di belakang, absennya Erwin Gutawa membuat Bernardo Tapares melakukan sedikit perubahan ya. Ini yang cukup menarik. Yuran Fernandes, Saprudin Tahar ini selalu menjadi pilihan utama. Namun yang menarik ini adanya nama Dapa Salman. Dapa pemain muda, back muda yang didatangkan PSM di awal musim. Akhirnya mendapat kepercayaan sebagai starter. Ini kayaknya pertandingan pertama Dapa sebagai starter. Memang di beberapa pertandingan sebelumnya Dapa sudah mendapat menit bermain, namun secara posisi dia lebih banyak dipercaya sebagai gelandang bertahan, padahal posisi aslinya adalah seorang stopper. Namun Dapa ini memiliki cukup kecepatan sehingga di pertandingan tadi dia dimainkan sebagai back ya, posisinya agak ke kanan, sementara yang di tengah ada Yuran Fernandes dan kiri Saprudin Tahar. Lalu untuk posisi gelandang ini posisi yang cukup ideal. Biasanya memang PSM menggunakan
duet M. Arpan dan Akbar Tanjung sebagai gelandang bertahan. Yang menarik adalah untuk posisi gelandang serangnya. Ini posisi yang dimainkan oleh Ananda Rehan, tepat berada di belakang dua striker ya. Padahal Ananda ini biasanya dimainkan sebagai gelandang bertahan, kadang dia bermain sebagai pemain pengganti di posisi M. Arpan maupun di posisi Akbar Tanjung. Lalu dua gelandang sayap, Yance Sayuri dimainkan sejak menit awal dan Saiki Ashraf. Ini kedua pemain ini tak tergantikan Saiki Ashraf semenjak Yaakob Sayuri mengalami cedera ya, yang harus melakukan penyembuhan. Saat ini posisinya banyak digantikan oleh Saiki Ashraf. Dan posisi dua striker ada Rizky Eka dan Adilson Silva. Ini sebenarnya kombinasi dari skema yang dimainkan oleh PS Makassar ini cukup menarik di pertandingan tadi, karena dalam beberapa momen terlihat hanya Adilson yang ditempatkan sebagai striker. Rizky Eka banyak bermain bermain di posisi sayap. Saiki Ashraf juga lebih ke free roll, sementara sama halnya Rizky Eka, Ananda Rehan dan Saiki Ashraf itu lebih ke free roll. Dia ketiga pemain ini terkadang saling bertukar posisi, kadang Saiki Ashraf berada di tengah, Ananda Rehan berada di sisi sayap, Rizky Eka juga kadang begitu, kadang ada di depan mendampingi Adilson Silva, juga kadang membantu di sisi pertahanan, utamanya di sisi sayap ya. Dan hampir lupa juga, Kenson Ambu juga absen di laga itu, makanya Ananda Rehan dimainkan di posisi ini. Lalu untuk Arema FC, pelatih dari Arema Fernando Valente itu memainkan skema 4-2-1-3, sama halnya dengan PSM. Arema tampil di pertandingan pekan ke-16 ini juga harus main dengan beberapa pemain pilar yang harus absen. Kita lihat di posisi penjaga gawang ada Julian, lalu posisi dua stopper ada Bagas Adi berpasangan dengan Ichika Diarra, kemudian Ahmad Pigo posisi fullback kanan dan Syarif fullback kiri. Dua gelandang bertahan Ginanjar dan Haryono, Lucera dipasang sebagai gelandang serang, dan trio lini depan mereka Charles, Gustavo Almeida, Dedik Setiawan. Gustavo Almeida ini top skor sementara Liga 1, 11 gol. Namun di pertandingan menghadapi PSM Makassar, Gustavo Almeida mati kutu meskipun memiliki beberapa peluang, tapi dia begitu kesulitan, begitu tidak nyaman atas penjagaan ketat yang dilakukan oleh Dapa Salman, yang notabene adalah seorang back muda yang banyak menghabiskan karirnya sebelum bergabung dengan PS Makassar itu di klub-klub Liga 2. Namun Dapa Salman bisa menunjukkan kelasnya, bahwa tugas yang diberikan Tapares untuk menjaga Gustavo Almeida ini berjalan cukup sukses, dengan dibantu oleh Yuram Fernandes juga yang bermain sangat-sangat taktis, sangat efektif di pertandingan kali ini. Nah, 3 gol mampu dicetak oleh PSM Makassar. Sejak menit awal memang kita lihat ya, kalau kita lihat kembali siaran ulang dari pertandingan ini, bahwa PSM langsung menggebrak, mengambil inisiasi serangan di menit-menit awal. Adilson Silva sudah mendapatkan satu shoot on target lewat headingnya ya, sundulannya, namun berhasil ditepis dengan baik oleh Julian, kiper asing dari Arema FC. Lalu ada Rizky Eka juga, peluang dari Rizky Eka juga itu hadir di menit-menit awal, begitupun dengan Arema FC. Jadi ada jual beri serangan di menit-menit awal pertandingan babak pertama PSM Makassar menghadapi Arema FC. Namun mendekati akhir dari babak pertama, PSM Makassar yang bermain lebih sabar, bermain efektif, tidak mengandalkan ball position,
hanya mengandalkan 2-3 sentuhan umpan-umpan langsung ke area pertahanan lawan, area pertahanan Arema FC, itu berbuah hasil. Ini terlihat pada gol yang tercipta pada menit 42. Gol perdana Adilson Silva di Liga 1 Indonesia. Ini skemanya begini, Tribuners. Jadi Adilson Silva berada di depan dua pemain stopper dari Arema FC. Ini ada umpan, ini sebenarnya posisinya adalah PSM dalam posisi diserang, dan serangan Arema FC itu berhasil dipatahkan dengan cepat. Dapat memberikan bola ke Akbar Tanjung, lalu Akbar Tanjung ke Ananda Rehan. Nah, Ananda Rehan yang masih berada di pertengahan lapangan itu tidak memberikan umpan pendek lagi ke belakang ataupun menahan bola, namun Ananda Rehan ini langsung memberikan umpan trupas, umpan terobosan mendatar yang bisa melewati dua pemain belakang dari Arema FC. Nah, ini umpan yang sangat brilian ini menurut kami. Dan Adilson Silva yang sebelumnya berada tepat di depan dua back Arema FC ini mampu meloloskan diri dengan memanfaatkan kelincahannya, kecepatannya, berlari, menyambut bola. Akhirnya meski mendapat pengawalan, dia bisa mencetak gol hanya dengan sentuhan minimalis lah. Nah, itu skema gol yang terjadi di babak pertama di menit ke-42, terbenar. Jadi ini cukup menarik, dan berikutnya memasuki babak kedua. Arema FC yang tertinggal, ini tipikal dari permainan Arema FC. Secara statistik Arema FC memang lebih banyak mencetak gol itu di babak kedua, dan mereka memanfaatkan ini di laga kali ini juga. Di menit-menit awal babak kedua Arema FC langsung menekan pertahanan dari PSM Makassar, dan lagi-lagi PSM bermain cukup rapi, mengandalkan para pemain-pemain yang rajin untuk memperkuat lini pertahanan. Bukan hanya 3 back ini ya, tapi pemain-pemain seperti Saki Asraf, kemudian Yance Sayuri, Emarpan, Ananda Rehan, Akbar Tanjung, sampai Rizky Eka itu tinggal menyisakan Adilson Silva di depan. Ini pemain-pemain ini banyak membantu ke belakang ini saat PSM diserang. Jadi memang secara komposisi pemain saat Arema FC menyerang itu komposisinya mereka kalah jumlah pemain, karena para pemain-pemain ini turun membantu ke bawah. Dan itu terjadi beberapa kali. Arema harus gagal, bolanya terpotong, baru di lini tengah bola kembali bisa direbut pemain PSM. Begitupun saat memasuki kotak penalti, Gustavo Almeida beberapa kali mendapatkan kesempatan melepaskan tembakan, namun karena posisinya mendapatkan pressing sehingga upaya yang dilakukan Gustavo Almeida ini selalu gagal. Reza Arya juga bermain cukup baik di bawah Mister Gawang. Itu yang jadi persoalan. Pada akhirnya dengan rasa frustasi, Arema gagal terus beberapa kali mencoba, ada 6 kali ya shot on target dari Arema di pertandingan ini, namun selalu gagal. Inilah yang membuat PSM bisa kembali melihat celah. Lagi-lagi gol kedua itu tercipta di menit ke-82. Skemanya nyaris, bukan lagi nyaris, tapi sama persis dengan skema gol pertama. Namun kali ini yang menjadi pembeda adalah si pemberi assist. Jika di babak pertama Ananda Rehan sebagai pemberi assist,
Di babak kedua itu Ricky Pratama. Nah, kita ganti dulu ya. Ada pergantian pemain. Ricky Pratama masuk menggantikan Dapa Salman ya. Dapa Salman ini masuk ya. Kita lihat dulu Dapa masuk Ricky Pratama. Ini masuk. Dengan masuknya Ricky Pratama ini, komposisi pemain dari PSM mengalami perubahan lagi karena Ricky harus maju ke depan, Akbar Tanjung ditarik ke belakang, lalu Saki Ashraf ke tengah, Ricky posisinya begini. Oh maaf, tetap Ricky di sini. Posisinya tepat begini ya. Jadi posisinya begini saat Ricky Pratama masuk. Ricky Pratama berada di belakang striker. Dia ditempatkan sebagai gelandang. Ini dia saat dia pertama dimasukkan di menit ke-79 kalau tidak salah dimasukkan Ricky Pratama. Dan gol tercipta di menit 82 itu posisinya saat Ricky Pratama nyaris sama dengan gol pertama juga. Ricky memberikan umpan terobosan lagi ke Adilson Silva dan Adilson bisa melewati lagi-lagi dua pemain belakang dari Arema FC dan sentuhan minimalis tembakan yang tidak begitu kuat, tidak begitu kencang, namun terarah mampu mengecoh kiper Arema yang sudah terlanjur naik untuk mengantisipasi bola. Nah, 2-0 untuk PSM Makassar. Artinya memang kalau kita lihat skema gol pertama, skema gol kedua ini betul-betul adalah hasil dari uji taktik yang dilakukan oleh Tapares dalam masa persiapannya, dan ini berjalan sangat baik, sangat efektif di pertandingan kali ini. Nah, setelah unggul 2 gol, artinya ini sudah kill the game. PSM kembali melakukan pergantian pemain. Adilson ditarik keluar, kemudian dimasukkan Andi Harjito. Lalu selain Andi Harjito, kemudian masuk juga siapa ya tadi itu, Kiki Linares tadi masuk menggantikan kalau tidak salah tadi Saprudin ya, Ananda Rehan tadi kalau tidak salah. Kiki Linares masuk menggantikan Ananda Rehan, jadi ada perubahan komposisi kembali. Nah, ini Kiki Linares bermain di bawah, Akbar Tanjung bermain sebagai gelandang, dan ini posisinya sekarang ini bertukar posisi lagi nih. Nah, saat menit-menit akhir babak kedua itu Andi Harjito dipasang bersama dengan Ricky Pratama sebagai striker. Nah, karena tambahan waktu di babak kedua itu cukup panjang, 7 menit, artinya memang masih ada kesempatan untuk Arema FC minimal bisa mencetak 1 gol dulu dan bisa menghidupkan kembali permainan. Tapi lagi-lagi dengan tekanan sudah tertinggal 2 gol, serangan demi serangan yang dibangun oleh Arema FC sudah tidak tidak berjalan dengan mulus lagi, tidak, skemanya gampang dipatahkan, dan PSM akhirnya kembali bisa mencetak gol ketiga. Itu tepatnya terjadi di menit ke-96, 1 menit sebelum
pertandingan berakhir, dan gol itu dicetak oleh Ricky Pratama. Ini yang sangat menarik, ini golnya. Ini golnya, posisinya itu para pemain dari Arema FC itu dalam kondisi sudah menyerang ya. Lalu bola berhasil dipatahkan. Nah, saat bola berada di kaki Akbar Tanjung, dia melihat posisi Ricky Pratama berada di depan sendirian. Sementara ada 4 pemain Arema FC. Namun Akbar Tanjung langsung memberikan umpan direct ke Ricky Pratama. Nah, pintarnya Ricky Pratama adalah dia menahan bola, kemudian mencoba melewati 2 pemain ini. Dia berhasil melewati 2 pemain, kemudian kembali mendapat penjagaan dari 2 pemain ini yang langsung turun memberikan pressing ya ketika melihat 2 rekannya mulai dilewati. Nah, dalam posisi di luar kotak penalti, Ricky Pratama mengambil keputusan untuk melepaskan tembakan jarak jauh. Tembakannya keras dan akurat. Terciptalah gol ketiga. Ini menjadi gol debut, gol perdana bagi Ricky Pratama sejak membela PSM Makassar. Musim lalu Ricky Pratama memang beberapa kali sudah dimainkan ya, namun belum juga mencetak gol. Dan musim ini, tepatnya di pekan ke-15, Ricky Pratama mampu mencetak gol. Dan selain itu, Adilson Silva juga sudah kita bahas tadi, juga mencetak gol debutnya di Liga 1 bersama PSM Makassar. Langsung mencetak brace. Ini sebuah hal yang istimewa. Usai pertandingan, Tapares mengakui bahwa ada banyak masalah dalam PSM dalam kondisi terpuruk. Bade cedera, ditinggal William Pluim, sang kapten yang harus hengkang saat ini bergabung dengan Borneo FC. Beberapa pemain dalam kondisi sedang berduka. Ananda Rehan ditinggal sang ibunya baru-baru ini. M. Arpan juga berduka, ditinggal sang kakek. Dan tapi yang menjadi motivasi lebih bagi Tapares bahwa mereka harus menyudahi rentetan 5 kekalahan beruntun, apalagi bermain di kandang sendiri di Stadion B.J. Habibie. Tapares bersyukur di pertandingan ini, di pertandingan pekan ke-16 ini, supporter PSM Makassar mulai kembali meskipun tidak dalam kondisi memenuhi ya Stadion B.J. Habibie, tapi sudah lebih banyak supporter yang datang. Tribun terbuka selatan yang sebelumnya dikosongkan karena adanya sanksi larangan penonton ya di area situ sudah mulai penuh dengan hadirnya para supporter dari kelompok PSM Fans. Kemudian di sisi timur, The Maxmen kembali memenuhi tribun timur. Di sisi tribun terbuka utara, Red Gang, LAJ, begitupun dengan di tribun PIP. Ada beberapa kelompok supporter dari KPS, PIP Selatan, PIP Utara, PIP Utama. Itu semua datang menggelorakan Stadion B.J. Habibie, dan inilah yang membuat motivasi lebih bagi anak asuh Tapares bisa memenangkan pertandingan kali ini. Itu nilai plus yang ini. Jadi secara hasil akhir PSM menang 3-0. Secara statistik kita lihat lagi-lagi Majis, sang pesulap maksud kami, Tapares menunjukkan lagi kapasitasnya ya. Secara statistik PSM kalah telak ball position, penguasaan bola. PSM hanya di angka 28%, sementara Arema FC 72%. Shot on target seimbang, PSM memiliki 6, Arema FC juga memiliki 6. Kemudian kartu kuning, PSM ada 3 kartu kuningnya.
Sementara itu Arema FC ada 1 kartu kuning. Ini save, goalkeeper save. Ini 6 kali Reza Arya melakukan save. Berarti memang Reza tampil gemilang juga di pertandingan kali ini. Sementara itu Arema FC hanya ada 3 penyelamatan yang dilakukan. Artinya 3 shot on target lainnya itu berhasil berbuah gol. Untuk klasemen saat ini, dengan kemenangan PSM tentu ada tambahan 3 poin. Artinya PSM saat ini sudah mengoleksi 21 poin, naik 3 strip dari posisi ke-13, kini naik ke posisi 10 dengan 21 poin. Sementara itu Arema FC tertahan di posisi 16 dengan 13 poin atau masih berada di zona degradasi. Ya, inilah hasil akhir dari pertandingan pekan ke-16 laga super big match antara PS Makassar menghadapi Arema FC. Sekali lagi selamat untuk PS Makassar atas kemenangannya. Stadion B.J. Habibie kembali bergelora, PSM kembali bisa menunjukkan taringnya sebagai juara bertahan musim lalu. Dan kita akan melihat ke depannya apakah PSM akan kembali menunjukkan konsistensinya. Dan untuk Arema FC tentu ini hasil yang sangat-sangat mengecewakan. Di tengah kondisi mereka ingin bangkit meninggalkan zona degradasi, namun harus kembali menelan kekalahan. Mungkin sekian dulu untuk review pertandingan kali ini Tribuners. Sekali lagi selamat untuk PSM Makassar. Tetap Ewako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.